apabila ruh ini sudah terhijab oleh syahwat, dan kita tahu bahwa syahwat itu adalah tuntutan jasad ini, maka apabila ia sudah terhijab, maka ia tidak akan dapat lagi melihat kebenaran, tidak akan dapat lagi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka roh yang sudah tidak dapat melihat Allah itu artinya apa? Roh yang sudah tidak dapat beriman kepada Allah. Ya, hati dia terhijab, hatinya terhijab dari Allah, artinya apa? Dia tidak akan mungkin beriman. Karena iman itu hakikatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap mata hati kita sehingga kita dapat bersaksi, menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati kita dapat menyaksikan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dinamakan dengan melihat yang sebenar. Yang sebenarnya, melihat itu bukan melihat dengan mata. Mata itu hanya melihat benda ini. Ya. Melihat yang sebenarnya itu adalah dengan mata hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata ini, tapi yang buta sebenarnya itu adalah buta mata hati. Orang buta mata di dunia dia bisa selamat di akhirat. Tetapi kalau orang buta hatinya di dunia, mustahil selamat di akhirat. Ya, nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuka hati kita, mata hati kita, sehingga dapat melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu artinya apa? Bersaksi. Bersaksi itu artinya apa? Melihat, ya enggak? Bisa enggak kita bersaksi di mahkamah tentang suatu peristiwa yang kita tidak pernah lihat? Bisa enggak? Enggak bisa. Tetapi kenapa Allah meminta kita untuk bersaksi asyhadu alla ilaha illallah padahal kita enggak pernah melihat Allah? Hah? Kenapa? Ya karena melihat di sini bukan melihat dengan mata. Oleh sebab itu seorang soleh ditanya, lima ta'budullaha wa anta la tarah. Kenapa engkau menyembah Allah padahal engkau tidak melihatnya? Dia mengatakan apa? Laulam arahu ma'abadtu. Kalau aku enggak lihat, aku enggak akan sembah, katanya. Inni la arahu bi'aini. Memang aku tidak lihat dengan mata ini, walakinni arahu binuril iman. Tetapi saya melihatnya dengan cahaya iman. Jadi cahaya iman itu artinya bahwa Allah membuka mata hati kita sehingga kita melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat menyaksikan wujud Allah, bukan dapat menyaksikan zat Allah, tapi menyaksikan wujud Allah. Ya. Kemudian mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah. Kenapa kita dituntut untuk bersaksi padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah? Sudah ribuan tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya enggak? Tetapi kenapa kita diminta untuk bersaksi? Ya. Karena mata kita memang tidak melihat fisik Rasulullah, tapi mata hati kita melihat, ya enggak? Karena kalau hati ini tidak melihat, mustahil bisa beriman. Kalau hati kita tidak melihat wujud Allah, mustahil beriman. Ya. Maka beriman itu syahadat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mata hati kita sehingga kita meyakini seakan-akan kita melihat Rasulullah. Karena melihat dengan mata itu banyak orang yang melihat dengan mata dulu. Abu Jahal melihat enggak? Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melihat dengan mata tidak melihat dengan hati. Ya enggak? Dia melihat Muhammad sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh Abu Thalib Abdul Muttalib, tetapi dia tidak melihat ada apa di balik Muhammad itu, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah itu kan makna. Makna itu tidak dapat dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan mata hati. Nah, maka ruh yang dapat melihat wujud Allah itulah yang bersifat sebagai ruh yang seperti arsy. Ya. Nah, maka intinya adalah roh yang melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itulah roh yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kiblatnya. Artinya apa? Tadi kalau kita sholat, kiblat kita kemana? Kiblat kita Ka'bah. Artinya sholat kita tidak akan sah apabila kita tidak menghadap kiblat. Nah, maka roh yang arsyah ini adalah roh yang beriman. Ya, karena roh yang beriman ini itulah roh yang akan terangkat dan memiliki ketinggian seperti arasy. Maka roh yang beriman inilah yang akan menjadikan Rasulullah sebagai kiblatnya. Artinya apa? Ya, tidak akan sah keimanan seseorang kecuali jika hatinya itu menghadap kepada
Rasulullah. Artinya apa? Orang kalau dia beriman kepada Allah, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak mau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah nggak Islamnya? Nggak akan sah. Nah maka apa? Ketika ia beriman kepada Allah, hatinya harus menghadap kepada Rasulullah. Jadi hatinya harus menjadikan Rasulullah sebagai kiblatnya. Nah oleh sebab itu di sini disifati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qiblatil arwahi al-arsyiyah. Ya. Nah ini makna dari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kiblat bagi roh-roh yang bersifat seperti aras, yaitu roh-roh yang beriman. Artinya bahwa tidak akan sah iman seseorang kecuali jika ia masuk melalui pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali ia juga bersyahadat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah.